Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di video kali ini ada topik yang penting ya yang ingin saya bahas, yaitu ada apa dengan Al-Hakim An-Naisaburi dan ada apa juga dengan Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi. Dua tokoh ini merupakan dan sudah dikenal oleh Ahlus Sunnah sebagai ulama atau ulama hadis. Di sini ada kitab namanya Al-Mustadraku ala Sahihain. Kemudian siapa pengarangnya? Abi Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Kemudian di sini ada tulisan mutadhamminah intiqadat Az-Zahabi rahimahullah. Jadi di situ Al-Mustadrak ini itu juga ada poin-poin yang dikritik sama Az-Zahabi. Namun apakah Imam Zahabi itu juga tidak bersalah? Maksudnya dia mengkritik sistem atau metodenya An-Naisaburi Al-Hakim. Tidak cukup ya. Ternyata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i juga mengkritik ya manhajnya Az-Zahabi dalam masalah auham, ya, hal-hal waham, tatabu auham al-hakim allati sakata 'alaiha Az-Zahabi. Jadi ada beberapa hadis-hadis yang trouble yang malah Imam Zahabi itu diam, tidak mengkritisinya. Ini juga ditahqiq oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ini juz pertama, al-juz al-awwal. Jadi bukan berarti ilmu hadis itu berhenti stop sampai Al-Mustadrak atau stop sampai Az-Zahabi atau stop sampai Al-Albani atau Al-Wadi'i atau ulama yang lain. Tidak. Ilmu hadis ini sudah dikumpulkan oleh para sahabat dan tabi'in. Kemudian di zaman era Daulah Abbasiyah masuk banyak sekali hadis-hadis yang bermasalah. Kemudian muncul para ulama jarah wa ta'dil dan ulama-ulama berikutnya, mereka melakukan penfilteran. Tapi itu pun di era itu mereka tidak selesai atau belum selesai secara maksimal. Ya, karena zaman itu muncul Daulah Abbas, muncul firqah namanya Mu'tazilah, firqah Jahmiyah, kemudian firqah-firqah lanjutannya, kemudian muncul Daulah Buwaihiyah yang Syiah, kemudian muncul Daulah Hamdaniyah yang Syiah, kemudian muncul Daulah Fatimiyah yang Syiah, kemudian muncul daulah lain yang melemahkan Daulah Abbasiyah dan membuat para ulama hadis ini diburu. Ya, sampai ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, ada yang dikejar-kejar itu. Salah satunya Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari sampai diusir, ya. Gara-gara beliau tidak mau mentakhrij hadis-hadis yang bermasalah itu, yang mengandung tasyayyu. Nah, mari kita lihat apa saja hal-hal kesalahan yang dilakukan oleh Al-Hakim An-Naisaburi. Ya. Sehingga Ahlus Sunnah tidak tertipu. Ya. Misalnya, kenapa saya membahas topik ini? Kenapa saya berani membahas topik ini? Kenapa? Karena tokoh-tokoh Syiah itu, entah itu tokoh Ijabi, ya, ikatan Ahlus Sunnah, Ahlul Bait itu Ijabi dan lain-lainnya. Kemudian Darut Takrib, ya, ada dar namanya Darut Takrib. Darut Takrib ini adalah rumah yang itu berusaha menyatukan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Syiah.
Ya. Itu didirikan oleh syekh, ya, salah seorang syekh di Al-Azhar, dan didukung oleh Hasan al-Banna, Syekh Hasan al-Banna. Syekh Al-Hasan al-Banna ini salah seorang pendiri Ikhwan Muslimin. Ya. Beliau melakukan kesalahan yang fatal. Ya. Nah, kemudian mereka Darut Takrib ini menggunakan apa supaya melakukan takrib? Mereka menggunakan referensi Ahlus Sunnah. Mereka tidak menggunakan referensi Syiah. Ya. Mereka menggunakan referensi Ahlus Sunnah. Apa? Al-Mustadrak, Musnad Imam Ahmad, kemudian kitab-kitab hadis yang lain. Nah, untuk itu kita tidak mau sibuk mensunnahkan orang Rafidhah atau orang Syiah, tetapi kita memfilter akidah dan manhaj kita dulu. Akidah dan manhaj kita dulu harus melakukan pemfilteran. Setelah melakukan pemfilteran, pembersihan, kemudian menaruh metode asas yang kuat, sehingga tidak sembarangan orang itu ngomong. Ya, tidak sembarangan orang itu ngomong. Ya. Baik, di Al-Mustadrak ini dijelaskan, ya, atas kritikan Imam Zahabi. Ya. Di sini tentang bismillah, ya. Yajharun biqira'ah bismillahirrahmanirrahim. Fata'aqabu Zahabi qultu ama astahyi al-muallif an yurida hadzal hadits al-mawdu' fa ashhadullah wa billah bi annahu kadzab. Yaitu hadis Anas, ya. Hadis ini mungkin secara makna benar, ya, tetapi secara sanad, ya, itu hadisnya ini maudhu', ya, maka tidak bisa disahihkan. Baik, kemudian ada hadis yang lain, ya. Contohnya ada hadis, kalau yang hadis yang sebelumnya itu kan tentang masalah fikih, ya, fikih ibadah. Ini ada hadis tentang manakib. Yaitu diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, juz ketiga halaman 129. Hadis Ali Imam Al-Bararah, ya. Pernah kalian dengar orang Syiah ngomong Ali Imam Bararah, ya, imamnya para orang-orang yang baik, ya. Ini sahih secara isnad, walam yukhrijah. Maksudnya Bukhari dan Muslim tidak mentakhrij hadis ini. Faqala Az-Zahabi, kemudian Az-Zahabi berkata, bal wallah maudhu', ya. Bal wallah maudhu'. Jadi Al-Hakim mensahihkan riwayat ini, kemudian Az-Zahabi bilang ini maudhu', palsu. Wa Ahmad kadzab, yakni Ahmad bin Abdullah al-Mutaqaddim. Thumma qala fama ajhaluka ala si'a ma'rafitika. Ini Az-Zahabi ngeritik Al-Hakim ini sangat kasar loh, ya, sangat kasar. Ya. Mungkin Ajr Ubaidillah kalau membaca kitab hadis bisa dia keluar dari madhabnya dia, ya, dari madhab tasawufnya dia atau madhab Asy'ariyahnya dia, karena dia lihat ini ahlul hadis sangat kejam sekali dalam jarh wa ta'dil, ya. Baik, kemudian qala Al-Hakim, berkata Al-Hakim di kitabnya juz ketiga, ya, halaman 131. Di dalam hadis at-tair. Jadi ada hadis itu namanya hadis tair, ya, hadis burung. Tair itu burung, ya. Waqad qala sahih ala syart asy-syaikhain. Ini sahih atas syaratnya syaikhain. Syaikhain itu istilahnya Syekh Al-Bukhari dan Syekh Imam Muslim, ya, itu istilahnya ahlul hadis. Namun Az-Zahabi bilang apa tentang hadis ini? Hadis tair, hadis burung. Qultu Ibn Iyad la a'rifu. Saya tidak kenal Ibnu Iyad, yakni Muhammad bin Ahmad bin Iyad. Kuntu zamanan tawilan adhunnu anna hadis at-tair lam yajsur al-hakim an yudi'uhu fi mustadrakihi. Jadi saya
berprasangka bahwa Al-Hakim itu sebenarnya tidak memasukkan hadis tair ini, yang batil ini, yang palsu ini ke dalam kitabnya. Falamma alaqtu hadzal kitab, kemudian saya menemukan hadis ini, ya, kemudian saya ngomentari kitab ini, ra'aitul haul minal mawdu'at allati fihi. Jadi saya melihat banyak sekali maudhu'at, hadis-hadis sampah di kitabnya. Ya, ibaratnya kita bersih-bersih rumah, ya. Rumah itu secara dekorasinya bagus, ya. Ada meja, ada peralatan dapur ini, ya. Tetapi kotor sekali, ya. Jadi akhirnya waktu habis untuk membersihkan, ya. Bukan untuk merapihkan, tetapi membersihkan dulu. Baru kemudian menata dan merapihkan kembali. Fa'idha hadits at-tair bin nisbah ilaiha sama. Jadi hadis ini jelas tidak sesuai dengan syarat syaikhain, ya. Makanya Imam Muslim dan Imam Bukhari tidak memasukkan hadis tair, ya. Kemudian hadis Ali Imam Bararah, Ali Madinah, bab Madinatul Ilm, ya. Itu tidak dimasukkan sama Sahih Muslim sama Bukhari karena mereka tahu isinya sanadnya sampah semua, ya. Kemudian ada hadis yang lebih unik lagi, ya, ekstrim lagi, kelihatan tasyayu'nya. Ya. Di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim juz ketiga halaman 160. Wa fi hadis Mina, ya, hadis Mina, ana asy-syajarah wa Fatimah far'uha. Saya ini adalah pohon dan Fatimah adalah faraknya. Farak itu cabangnya, titik-titik dan selanjutnya. Kemudian berkata Az-Zahabi, hadza matan syadz. Jadi langsung Imam Zahabi tidak nyebut musnad, tidak mengkritik sanadnya, langsung ke matannya. Nah, langsung ke matannya, ini hadisnya syadz. Ini hadis yang sudah parah, ya, sudah nyeleweng. Wa in kana kadzalika fa inna Ishaq ad-Dabri saduq wa Abdur Razzaq wa Abu wajaduhu thiqat wa Mina maula Abdurrahman waqad adraka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sama'a minhu wallahu alam. Hadis ini secara matan sudah ngawur, rusak, ya. Kalaupun ini benar, maka hadis ini tetap trouble walaupun ada perawinya yang thiqat. Qultu qala hadza bashar sawa al-Hakim wa innama dzaka tabi'i saqit. Langsung, ya. Jadi Zahabi bilang ini tabi'i saqit, yang jatuh. Wa qala Abu Hatim kadzdzab yakdzib. Wa qala Ibn Ma'in laisa bithiqah. Ibn Ma'in malah bilang ini bukan thiqah. Walakin adhunnu anna hadza wada'a ala ad-Dabri. Jadi ada orang yang memalsukan atas nama orang yang thiqat. Fa inna Ibn Hayawih muttaham bil kadzib. Ada seorang perawi namanya Ibn Hayawih, ya. Dia dituduh sebagai pendusta. Afa mastahyaita ayyuhal muallif an turida hadhil makhluqat min aqwal at-turuqiyah, ya. Ya. Al-akhluqat, ya. Fima yastadriku ala syaikhain. Jadi dia ini memustadrakkan, ya, menyantolkan, ya, menyambungkan atas dasar syarat syaikhain, ya. Ini hadis ini Ali bab Madinatul Ilm, ya. Ali adalah pintunya ilmu, ya. Ya, pintunya ilmu, ya. Ini hadis sahih sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim, kenapa tidak dimasukkan ke kitab mereka? Ini tanda tanya besar, wahai Al-Hakim, ya. Tanda tanya besar, ada apa? Ya, ada apa? Karena ilmu di dalam Islam itu harus ditunjukkan, ditampilkan, bukan malah ditutupi. Tapi ternyata hadis itu adalah hadis produksi pabrik Syiah Kufah, ya. Baik, kemudian di halaman berikutnya, halaman 21, ya, halaman 20, ya. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, qultu sahal qala al-Hakim fi tarikhi kadzdzab wa huna yashul lahu fa aina ad-din. Nah, ini kritikan berikutnya. Nah,
Kemudian di dalam Mustadrak itu juga ada riwayat, yaitu riwayat tentang Mubarazah Ali bin Abi Thalib li Amru bin Abduwad, ya. Jadi Mubarazah itu duel antara Ali bin Abi Thalib melawan Amru bin Wad, ya, di perang Khandaq, ya. Jadi kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya, dan sebagian orang-orang miskin dari Ahlus Sunnah, Aswaja, Salafi, Ikhwani, dan HTI dan sejenisnya itu, mereka meriwayatkan cerita ini di dalam kitab mereka, ya, dengan cerita yang legendaris, ya, legendaris, ya, di mana Ali itu duel dengan Amru Abduwad ini di perang Khandaq. Kemudian diriwayatkan hadis itu, afdalu min amal ummati ila yaumil qiyamah. Jadi mubarazah, jadi duelnya Ali ini melawan si orang tua ini, ya, dari orang kufar, itu lebih utama daripada amal-amal umat-umatku sampai hari kiamat. Jadi bayangkan, ini sabda Nabi loh. Jadi Nabi bilang seperti ini. Jadi saya berbuat haji, saya berbuat ini, Abu Bakar beramal, Utsman, dan para ulama-ulama yang lain itu tidak bisa menyamai satu duel yang dilakukan oleh Ali. Ini namanya ghulu dan melawan syariat. Ya. Kemudian apa ta'liqnya, komentarnya Az-Zahabi? Qultu qabbahahullah rafidhiyan iftarahu. Ya, marah dia. Dia bilang ini hadis ini riwayat Rafidhah. Ya, karena Rafidhah itu mereka, apa sih bedanya Syiah dengan Rafidhah? Ya, akan saya jelaskan. Jadi Syiah itu adalah orang, mereka Muslim, ya, mereka Muslim. Kemudian mereka sholat, ya, sumber agama mereka jelas, ya. Tapi mereka itu mengatakan bahwa setelah Abu Bakar dan Umar, Ali itu utama, ya. Ali lebih utama dari Utsman dan para sahabat yang lain, ya. Kemudian mereka lebih condong kepada Ali dan keluarga Ali, Hasan, Husain, Fatimah, kemudian memuji-muji mereka, ya, itu termasuk Syiah. Tetapi mereka tidak berani mencela Abu Bakar dan Umar, ya. Dan mereka ini yang mutasyayyi ini, ya, trouble juga, ya. Cuma masalahnya tidak separah orang Rafidhah. Orang Rafidhah ini mereka membenci semua sahabat, ya, semua istri-istri Nabi, ya, bahkan mengeluarkan istri-istri Nabi dari Ahlul Bait dan membuat tafsiran baru bahwa Ahlul Bait itu Ali, Hasan, Husain, Fatimah, itu tok, ya, 5 orang itu tok. Dan ini tafsiran yang ngawur dan melawan dalil nas Al-Quran yang jelas, ya. Kemudian mereka melaknat para sahabat, membenci Muawiyah, Amr bin al-As, kemudian Khalid bin Walid, ya. Kemudian mereka juga melaknat para sahabat, mengkafirkan mereka, kemudian memukul-mukul diri mereka dengan besi panas, ya. Kemudian intinya mereka ini sudah tidak menggunakan akal waras mereka, ya. Jadi agama mereka itu, ajaran mereka itu rijs, ya, sama seperti orang-orang musyrik, ya, di mana mut'ah itu mereka bilang ini mut'ah padahal ini zina, ya. Kemudian syirik, ya. Kemudian apa namanya, ziarah di makam palsu, mendewakan tokoh-tokoh imam 12 mereka yang halu itu, itulah Rafidhah. Nah,
Qala al-Hakim, ya, fi hadis Ibn Mas'ud, berkata al-Hakim hadis Ibn Mas'ud, wa fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala awalu man yusalli aliyya Jibril. Ya, jadi orang yang pertama kali bersolat kepadaku adalah Jibril. Jadi perintah sholawat itu yang pertama kali melakukan sholawat adalah Jibril. Apakah hadis ini benar? Ya, hadis ini tidak benar. Qultu bal kizbah al-fallas, yakni al-Hakim wal baqun thiqat. Qala Dhahabi qultu wa hadha sya'nul mawdu'. Jadi ini hadis mawdu', palsu. Ya. Yakunu kullu ruwatuhu thiqat. Jadi ada hadis itu sebenarnya palsu. Cuma disusupi para perawi thiqat. Ya. Tapi ada satu yang trouble. Falau istahal hakim lama awrada mithla hadha. Jadi harusnya dia tidak memasukkan para perawi thiqat itu. Jadi dia beralasan beberapa orang yang rawi thiqat, ya berarti ini benar hadis ini. Padahal ada sanadnya di situ majhul. Orangnya tidak diketahui siapa orang ini. Kalau dia ngomong an fulan. Fulan ini enggak jelas riwayatnya siapa. Ya, Abu Muhsin misalnya. Abu Muhsin ini namanya siapa? Ya, dia duduknya kapan? Dengarnya dari Nabi, dari sahabat itu kapan? Ya, an itu kan dari, tidak ngomong haddatsana. Ya, terus tarjamahnya gak jelas. Ya, jadi seperti itu sudah palsu. Ya. Jadi kita bisa tahu bahwa bagaimana para dai-dai itu mereka dalam berdakwah butuh ilmu. Ya, kalau tidak ada ilmu, akidah yang benar, manhaj yang benar, ya, cuma modal pidato saja tapi tidak melakukan penfilteran, ya sudah, segala informasi hoak tentang para sahabat, tentang ahlul bait, tentang ini, masuk semua. Akhirnya bercampur dengan khurafat-khurafat itu tadi. Ya, salah satu contohnya orang yang berani berdusta itu, ada salah seorang dai, saya lupa ya namanya siapa, tapi dia itu viral di YouTube. Ya. Tapi dia kemarin itu waktu saya dalam perjalanan keluar kota, duduk di sebelah mobil saya itu seseorang yang saya kenal. Kemudian dia bilang, apa itu ada dai yang kurang ajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menyebut namanya dan menunjukkan videonya kepada saya. Ini orangnya, orang ini kurang ajar. Dia bilang apa? Dia bilang bahwa Habib Fulan, para sahabat dan Nabi itu belajar Nahwu Shorof kepada Habib Fulan. Ya, jadi dia bilang entah itu melihatnya di mimpi atau melihatnya secara yaqadhah atau gimana. Ya, tapi ini salah satu bentuk kekurang ajaran. Kenapa? Karena ilmu Nahwu dan Shorof itu baru berdiri di zaman Daulah Abbasiyah. Ya, di zaman Al-Farahidi dan ulama-ulama yang lain itu. Bagaimana bisa ya orang yang paling paham bahasa Arab Rasulullah belajar sama orang yang baru belajar di abad-abad berikutnya. Kecuali orang-orang ini adalah orang-orang dajjal, ya, dajjal bersorban, dajjal berjubah, ya. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang otaknya yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal seperti ini, ya. Tasyayuk, ya, tasyayuk. Saya menyebutnya tasyayuk, kesyiahan, kecondongan kepada keluarga Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melakukan pemfilteran secara skala besar, ya, harus diaktifkan itu. Ya, entah itu Mustadrak al-Hakim, entah itu kitab hadis-hadis, ini harus dilakukan pemfilteran. Jarh wa ta'dil harus tahu. Ya, apakah hadis ini perlu kita sampaikan ke para orang-orang awam? Apa tidak perlu? Kalau tidak perlu ya cukup Al-Quran dan hadis Bukhari, selesai. Ya. Sebab kalau orang mungkin niatnya dia baik, ingin dakwah, ingin orang itu supaya semangat ibadah, ya, sehingga dia mencaplok hadis dhaif, kemudian mencaplok hadis maudhu yang bertabrakan dengan hadis sahih dan Al-Quran, ya. Akhirnya orang menciptakan update ajaran baru dan ini tidak bisa dibiarkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.